Oke, silakan diaktifkan kameranya masing-masing dan mohon untuk eh, kameranya HP-nya itu tidak goyang-goyang. Jadi stay di satu tempat yang memang nyaman dan cozy untuk kalian bisa menerima materi hari ini sehingga perkuliahan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana sebaiknya. Baik, kalau saya lihat di LMS itu ada 11 orang yang memprogram mata kuliah ini, tapi yang bergabung untuk Zoom hari ini baru 8 orang, itu berarti masih ada 3 ya. Ada yang gabung. Oh ya, sudah 10 orang. Itu sisa satu yang belum hadir. Oke, baik. Bisa kita mulai saja. Silakan Tanre Gau, Nur Fadilah, Aldi, dan Nurul Aziza diaktifkan kameranya. Kita akan memulai proses perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Yang baik, Laus. Alhamdulillah baik lah, Syah. Baik. Ya, Alhamdulillah. Begitupun dengan saya. Alhamdulillah cukup baik hari ini. Karena kemarin itu sempat mata saya itu agak dan kepala saya agak berat untuk menatap layar. Mungkin karena terlalu sering di depan laptop. Jadi kemarin itu saya berhenti sehari ini tidak pegang laptop dan alhamdulillah sekarang sudah mulai nyaman kembali. Dan itu atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wajib kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat kesehatan ya anak-anakku sekalian, karena biar bagaimanapun kalian mampu untuk melakukan sesuatu secara ilmu pengetahuan, secara otak, tapi kalau kesehatannya terganggu itu adalah suatu masalah yang kemudian harusnya pada saat kita sehat itu kita bersyukur karena kita diberi nikmat yang orang lain mungkin mau di posisi itu. Yang lagi sakit, ada teman-teman yang sakit mungkin mau sekali sehat dan jadi nikmatilah, syukurilah apa yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat sehat. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita dapat mulai dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya, kita berharap semua agar proses pembelajaran atau perkuliahan hari ini itu dapat terlaksana dengan baik dan betul-betul ilmu kita memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Siapa ini pengguna Zoom? Temannya atas nama pengguna Zoom, tolong di grup siapa yang punya nama pengguna Zoom. Saya belum bisa admit karena tidak jelas namanya siapa. Mungkin bisa diinfokan ke temannya yang ini. Ada yang mau masuk ke waiting room tapi saya tidak bisa admit. Saya takutnya orang lain yang masuk. Baik, kita mulai ya. Eh Ini adalah pertemuan ke-9 dan pertemuan pertama untuk sesi kedua. Eh, Sesi pertama sudah dihandle sama Ibu Dr. Laila dan alhamdulillah sudah selesai untuk UTS. Gimana UTS-nya kemarin? Aman? Aman sedikit, Laus. Aman sedikit. Kenapa? Kenapa tidak aman banyak? Agak susah, Laus. Susah. Oke. Dari angka 1 sampai 100. Sulitnya di angka berapa? 100. Wah, 100, Laus. 100. Masa sih 100 sulitnya? Memangnya soalnya tidak apa eh, tidak sama dengan apa yang telah kalian bahas. Sama, Laus. Tapi kata-katanya sulit. Oke.
Bismillah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan teman-teman adik-adik sekalian atau anak ya, anak-anakku sekalian untuk dapat memahami materi yang lebih lanjut ini. Eh, Semoga nanti hasilnya lebih memuaskan lagi. Baik, saya share dulu materi hari ini. Hari ini kita akan bahas terkait dengan pidgin dan kreol. Pernah dengar istilah ini, pidgin atau kreol? Belum Lausya. Belum, Lausya. Baru hari ini dengar pidgin. Oke. Mudah-mudahan nanti setelah ini paham ya apa itu pidgin, apa itu kreol. Nah, sebelumnya saya mau persepsi dulu sebelum kita masuk ke pidgin dan kreol. Eh, dari materi sesi 1, artinya sebelum UTS ya, kemarin apa yang paling kalian ingat? Materi tentang apa yang masih kalian bisa ingat sampai hari ini terkait sosiolinguistik? Code switching Lausya. Code switching. Apa itu code switching? Bilingualisme dan multilingualisme Lausya. Multilinguisme dan bilingualisme. Oke, yang pertama, code switching itu apa? Kan ada code switching, ada juga code mixing. Apa bedanya code switching dengan code mixing? Ada yang mau beri komentar? Code switching, apa itu code switching? Ayo. Lausya. Naila. Oke, Naila, apa Naila? Code switching? Pergantian bahasa Lausya. Pergantian bahasa. Contohnya, pada suatu forum misalkan, atau ada conversation, ada pembicaraan, ada konversasi, ada percakapan antara dua orang. Terus, bagaimana itu maksudnya code switching di situ? Si A menggunakan bahasa Indonesia. Terus, coba beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu code switching? Ayo, nggak usah malu-malu. Saya yakin kalian sudah tahu. Apa itu code switching? Ayo. Code switching apa? Mas nggak bisa jawab. Oh, berarti memang sulit sekali ini kalau masa biar code switching nggak tahu. Pantas UTS-nya susah karena biar code switching kalian nggak tahu. Atau malu-malu? Code switching, Lausya. Ya, apa kan, Sa? Kalau menurut saya code switching itu pertukaran antara dua bahasa yang berbeda, Lausya. Nah, contohnya, pertukarannya seperti apa ini? Konsepnya code switching. Seperti ketika semisal ada si A bertanya kepada si B menggunakan bahasa Indonesia, kemudian si B menjawab dengan bahasa Inggris, Lausya. Bahasa Inggris full. Ya, Lausya. Atau dicampur-campur bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesianya? Mana itu? Campur, Lausya. Sorry, Lausya. Dicampur, Lausya. Itu code switching atau Semisal, code switching? contohnya Lausya, semisal kalau ada yang teman bertanya bilang, bisa Mika di-submit ini tugasnya. Itu, Terus si itu temannya contoh bilang, apa? Itu contoh apa? code switching, Lausya. Oke. Oh, pantas UTS-nya masih sulit. Kalian belum membedakan antara code mixing dengan code switching. Nah, code switching itu switch artinya menggantikan, menukar. Switch, kita pindah, kita berganti. Jadi misalkan pada sebuah percakapan itu awalnya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya eh, ditanggapi dengan menggunakan bahasa Inggris secara full. Itu mengganti transisi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu artinya code switching, di-switch, diubah. Yang tadinya bahasa Indonesia kemudian menjadi bahasa Inggris. Misalkan saya bilang, halo apa kabar? Kemudian kalian jawab, I'm good, ma'am. Dan selanjutnya bahasa Inggris terus yang digunakan, kita bercakap bahasa Inggris terus. Nah, itu namanya code switching. Karena kita men-switch, menukar atau menggantikan dari bahasa A, bahasa Indonesia, contoh yang tadi, ke bahasa Inggris.
Jadi mengubah. Switch itu artinya. Nah, bedanya sama code mixing, kalian tahu mixer? Kalian tahu mixer? Apa gunanya mixer? Campur Rasya. Campur. Mencampur-campur. Nah, mix code mixing berarti dia mencampur kode, mencampur bahasa. Artinya di sela-sela bahasa Indonesia ada istilah bahasa Inggris yang digunakan, begitupun sebaliknya. Di tengah-tengah bahasa Inggris ada bahasa Indonesia yang digunakan. Contoh yang seperti Kansa tadi sebutkan, bahwa sudah bisa disubmit ini. Nah, itu kan ada dua bahasa di sana yang dicampur, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Sama dengan kalau kalian sudah paham, iya Lausya. Itu kan code mixing. Ada bahasa Inggris dan bahasa Mandarin yang dicampurkan. Ya, ya kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Xie Lausya. Nah, itu semua dicampur bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Itu namanya code mixing. Jadi dalam satu percakapan ada dua bahasa yang digunakan atau lebih, itu code mixing. Tetapi kalau misalkan dalam percakapan selesai bahasa satu digunakan lagi bahasa yang lainnya, itu switching. Bisa dipahami? Bisa, Rasya. Ya, jangan lagi dibalik-balik ya. Jadi ingat kalau mixing berarti mixer, ingat mixer itu campur-campur. Ya, oke. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada capaian pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan dari mahasiswa sekalian. Itu kalian mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis hubungan antara bahasa dan masyarakat termasuk fenomena kontak bahasa, variasi bahasa, serta implikasinya dalam konteks pembelajaran bahasa. Adapun sub CPMK yang saya harapkan kalian mampu untuk hari ini, khususnya pertemuan ke-9, itu kalian mampu menjelaskan konsep dasar pidgin dan kreol. Jadi apa itu pidgin, apa itu kreol. Saya harap setelah pembelajaran hari ini, itu kalian sudah mampu menjelaskan itu. Karena sayang sekali ketika kita sudah melalui proses pembelajaran pada pertemuan 9 ini, lalu tidak ada apa-apa yang kalian bisa dapatkan. Menjelaskan proses terbentuknya melalui kontak bahasa. Bagaimana sih proses terbentuk itu bahasa pidgin atau kreol? Kenapa terbentuk seperti itu? Itu yang harus kita kaji dalam pembelajaran hari ini. Kemudian bagaimana kalian mampu menganalisis faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kemunculan pidgin ataupun kreol. Nah, beberapa indikator di sini kalau kalian bisa mampu untuk menuntaskan semua ini, berarti kalian sudah mencapai pembelajaran hari ini. Jadi kalian mampu mengungkapkan definisi pidgin dan kreol, checklist. Oh, oke. Menjelaskan perbedaan keduanya secara konseptual dan kontekstual, sudah bisa. Oke, lulus. Memberikan minimal satu contoh kasus nyata, oke, lulus. Pokoknya yang 5 ini kalian sudah mampu hari ini, berarti perkuliahan kita hari ini berhasil. Tapi kalau tidak, berarti kita masih gagal. Tidak ada output yang bisa kita dapatkan ketika ini semua kalian belum capai. Jadi mohon perhatiannya, kalian bisa fokus, catat yang perlu dicatat, kemudian tanyakan yang memang belum dirasa jelas, dan ikuti alur perkuliahan ini dengan baik. Jangan kemana-mana fokusnya ya. Bisa ya? Oke, dan sebagai informasi bahwa saya juga sudah membuat kelas untuk di Syam Oke. Jadi anak-anakku sekalian bisa melihat atau mendownload materi yang ada di Syam Oke. Itu ada 2 buku yang sudah saya upload di sana. Bisa kalian sambil baca-baca untuk menambah pemahaman anak-anakku sekalian terkait materi yang kita kaji hari ini. Oke, sebelumnya saya akan memperlihatkan atau menonton sebuah materi terkait dengan pidgin dan kreol. Semoga dari menonton video ini kalian bisa paham. Tunggu dulu. Saya coba stop share yang tadi.
Tunggu dulu, apa bisa dilihat videonya? Didengar? Bisa, Ustaz, tapi belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Khairiyah dari Universitas Negeri Jakarta. Berikut ini adalah animasi tentang keterkaitan antara bahasa Pidgin dan bahasa Kreol. Assalamualaikum. Apakah kalian tahu bagaimana keterkaitan antara bahasa Pidgin dan Kreol? Saya coba jelaskan melalui sebuah kisah singkat ya. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki dari Arab yang bernama Amer. Ia sedang jalan-jalan ke Jakarta. Ketika melewati sebuah toko, dia berniat untuk membeli lukisan dan menanyakan harganya dengan menggunakan bahasa Arab. Karena penjual tersebut tidak terlalu mengetahui bahasa Arab, ia berusaha menemukan cara dengan kode-kode sederhana untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Lalu penjual tersebut mengatakan, harganya Rp50.000. Okay. Maksudnya, dia ingin mengatakan harga lukisan itu Rp50.000 atau dalam bahasa Arab yang sesuai aturan yaitu Si'rul Rasmi Khamsina Alf Rupiah. Nah, maka dari itu, bahasa yang digunakan penjual tersebut merupakan bahasa Pidgin, karena bukan bahasa pertama dari si penjual itu, melainkan sebagai bahasa pergaulan yang timbul akibat dari situasi multibahasa, di mana kedua orang tersebut berbicara dengan bahasa asli yang berbeda. Dari contoh tersebut juga dapat dipahami bahwa bahasa Pidgin itu memiliki struktur bahasa yang lebih sederhana dan tidak terlalu sesuai aturan fonologi, morfologi, maupun sintaksis. Maka dari itu, bahasa Pidgin biasanya digunakan dalam situasi informal untuk kepentingan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di pusat perbelanjaan, di jalanan, di transportasi umum, di tempat-tempat wisata, dan lainnya. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan? Yuk kita lanjut ke ceritanya. Setelah beberapa tahun kemudian, karena Amer sering mengunjungi toko penjual itu dan melakukan pendekatan kepadanya, sehingga mereka berdua saling mencintai. Kemudian mereka berdua menikah dan hidup bersama dengan menggunakan bahasa Pidgin. Setelah beberapa bulan kemudian, mereka dikaruniai seorang anak yang tumbuh dan berkembang dengan menggunakan bahasa Pidgin yang lebih terstruktur yang diajarkan oleh orang tua mereka. Jadi, bahasa yang diajarkan itu sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu bagi anak mereka. Dan karena itulah dapat dikatakan sebagai bahasa Kreol. Bahasa Kreol itu biasanya digunakan dalam situasi formal, seperti dalam situasi politik, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Karena bahasa Kreol itu memiliki struktur bahasa yang lebih terstruktur, dengan memerhatikan aspek-aspek fonologi, morfologi, ataupun sintaksisnya. Jadi, begitulah keterkaitan antara bahasa Pidgin dan Kreol. Semoga mudah untuk dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oke, dari penjelasan tadi, apa yang membedakan Pidgin dan Kreol menurut video tadi? Atau apa yang kalian bisa tangkap dari video yang ada? Apa itu Pidgin, apa itu Kreol? Sudah ada tidak gambaran? Pidgin dulu deh, apa itu Pidgin? Ada yang bisa tangkap dari video tadi apa itu Pidgin? Apa itu Pidgin yang tadi dibahas?
Ada yang mau beri tanggapan? Ayo. Percampuran bahasa lah Ustaz. Pencampuran bahasa. Bagaimana eh, bagaimana maksudnya pencampuran bahasanya di sini? Maksudnya ada misalnya dua penutur lah Ustaz. Misalnya dalam konteks misalnya sedang berkomunikasi lah Ustaz. Mm, Terus terjadi eh, kan yang si pembeli tidak pembeli tidak mengerti bahasa penjual lah Ustaz. Terus mm. penjual mencoba eh, menggunakan bahasa yang dicampur lah Ustaz, di mix agar si pembeli paham apa yang dimaksud. Iya. Yang lain, ada yang bisa bantu melengkapi jawaban dari Tandre? Apa yang kalian bisa pahami dari video tadi? Ayo. Saya tidak memukul kalau salah. Saya tidak marahi kalau salah. Yang penting kalian mau berbicara dulu. Apa yang kalian pahami? Trisha mungkin mau bicara? Atau Naila? Ayo, di unmute dulu, unmute. Jawab saja. Nur Fadila mau? Ayo, bicaralah. Namanya juga belajar. Apa yang kalian dapati dari itu tadi? Ini Lausya, kalau pidgin itu bukan bahasa pertama dan yang dari videonya bukan bahasa pertama dari penjual, melainkan bahasa pergaulan yang timbul akibat dari situasi multibahasa yang dibilang YouTube tadi. Oke, bahasa yang timbul dari Pergaulan. bahasa. Oke, jadi seperti ini ya. Tadi yang dicontohkan itu ada orang penutur bahasa Arab datang dan ingin membeli sebuah lukisan di Indonesia. Nah, orang Indonesia ini tidak tahu bahasa Arab. Sama orang Arab ini tidak tahu bahasa Indonesia. Tidak lancar lah begitu. Nah, dia mau membeli lukisan. Akhirnya, karena sama-sama tidak paham bahasanya, mereka menggunakan istilah-istilah sederhana yang sekiranya bisa menjadi kode, menjadi dia paham bahwa ini yang saya mau. Jadi, akhirnya terbentuklah sebuah bahasa yang bisa dipahami secara bersama. Dan itu pun menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang sederhana. Tidak seperti kalau misalkan tadi kan dicontohkan, kalau bahasa Arabnya itu tadi full, kalau yang penjual ini mengatakan harganya adalah 50.000 rupiah misalkan. Sebenarnya bukan cuma hamzah, rupiah, dan itu yang disebutkan, tapi ada kalimat lengkapnya. Nah, ini yang dinamakan dengan pidgin. Adalah bahasa-bahasa sederhana yang digunakan untuk tujuan pergaulan karena sama-sama si kedua penutur ini sama-sama tidak paham masing-masing bahasanya. Sehingga terciptalah sebuah bahasa baru yang dapat mereka pahami. Itu adalah pidgin. Nah, kalau Creole bagaimana? Creole itu dijelaskan tadi seperti apa? Dari contoh video tadi bagaimana? Ada yang bisa sampaikan? Siapa? Tidak ada yang dipahami tadi? Tidak ada.
Ibu loh, Syah. Siapa? Oke, Nur Fadilah, apa? Apa itu kreol? Bahasa, Bahasa? bahasa ibu loh, Syah. Bahasa, Ibu, bahasa ibu. kayak bahasa pertama. Bahasa pertama, eh, kurang lengkap. Bahasa pertama yang muncul karena apa? Kan kalau bahasa pertama kita kan kayak kalau misalkan kamu orang Indonesia asli, bahasa pertama misalnya bahasa Indonesia, apakah itu kreol? Oh, bu. Nah, ada yang bisa melengkapi bahasa kreol? Iya, bahasa ibu tapi yang bagaimana bahasa ibunya? Dilihat dari contoh tadi. Bahasa yang tercampur loh, Syah. Bahasa Arab sama Mm-mm. bahasa bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Begitu kayak tadi loh yang contoh videonya. Iya, iya, iya. Hampir, hampir, hampir. Ada yang bisa mampu menyempurnakan jawaban dari Fadila. Ya, jadi Hilda menjawab. Kenapa Hilda? Eh, bahasa Kreol itu Lausya sebenarnya berasal dari Pidgin, tetapi sudah menjadi bahasa ibu bagi suatu komunitas Lausya. Jadi kayak eh, bahasa Kreol itu lebih jelasnya Pidgin yang sudah dewasa dan menjadi bahasa ibu. Iya. Jadi Creole itu adalah bahasa Pidgin yang sudah dinaturalisasi. Istilahnya seperti itu. Jadi bahasa Pidgin yang tadinya sebenarnya masih Pidgin, Pidgin itu tadi kan konsepnya adalah bahasa-bahasa gaul atau bahasa sederhana, potongan-potongan bahasa yang dicampur-campur supaya kita sama paham. Ini yang orang Arab dengan orang Indonesia yang sama-sama tidak paham akhirnya bikin bahasa Pidgin untuk dipahami secara bersama. Tapi kalau Pidgin itu tidak ini tuh ya, tidak terstruktur dengan baik. Itu asal-asal dari segi uh, fonologi, sintaktik dan sebagainya dia tidak pakai aturan seperti itu, pidgin. Tetapi akhirnya ketika orang yang pidgin ini menikah, kemudian lahirlah anaknya, anaknya ini menggunakan bahasa dari yang diajarkan oleh orang tuanya, tapi pidgin yang sudah disempurnakan, yang sudah bagus tata bahasanya dan sebagainya. Jadi Kreol adalah hasil dari pidgin yang sudah disempurnakan, yang akhirnya menjadi bahasa di sebuah negara. Contoh, di Papua Nugini itu ada namanya apa ya, daerah saya lupa, dia menggunakan English Pidgin, bahasa Inggris Pidgin yang awalnya orang sama-sama tidak paham bahasanya sehingga ada orang Inggris dengan orang Papua yang kemudian ketemu, mereka sama-sama tidak paham bahasanya satu sama lain sehingga menggunakan bahasa Pidgin sebagai bahasa komunikasi sehari-hari untuk sama-sama paham. Akhirnya orang-orang yang menggunakan Pidgin ini menikah hingga lahirlah keturunan demi keturunan hingga Pidgin ini menjadi sebuah bahasa resmi di negara itu. Bahasa yang kemudian lebih terstruktur dari segi tata bahasa. Akhirnya menjadilah Kreol. Bisa dipahami? Iya. Sekarang untuk lebih memahami lagi, saya akan bagi ke Jigsaw Group. Saya rasa saya pernah menggunakan metode Jigsaw di kelas, tapi hari ini kita gunakan metode Jigsaw di online. Kita bisa gunakan breakout room. Nah, saya juga sudah menggunakan Padlet tadi. Kalian bisa buka Sham OK-nya, di situ ada link Padlet di pertemuan ke-9. Dan saya sudah bagi kelompoknya. Oke, ini untuk daftar kelompok. Kelompok 1 Aldi, Vincentia, Vincentia, Nur Aziza. Kelompok 2
Ini semua. Jadi sekarang kalian bisa rename. Tolong di rename namanya, ditulis bagian depannya kelompoknya. Jadi kalau misalkan Hilda kelompok 2, berarti tulis dulu 2 titik Hilda. Semua yang lain begitu. Tulis sesuai dengan nama kelompoknya sehingga saya gampang mengatur ke breakout room. Silakan disesuaikan dulu nama kelompoknya. Sudah? Sudah dilihat daftar kelompoknya? Oke, sebelum saya ke breakout room, saya mau memperlihatkan dulu Padlet-nya. Oke, jadi nanti kalian akan buka Padlet-nya masing-masing. Kalian bisa buka linknya di Sham OK. Dan untuk kelompok 1, tadi kan ada Aldi, Vincentia, Pinsintia, dan Nurul Aziza Rahman. Nanti ini kelompok adalah kelompok asal, bukan kelompok ahli ya, belum kelompok ahli. Ini masih kelompok asal. Sekarang untuk tugas di kelompok ahli, kalian kelompokkan lagi masing-masing semua yang di nomor 1. Nomor 1 setiap kelompok itu akan membahas tentang ini. Yang A, kelompok ahli A, itu akan membahas pidgin. Jadi semua di kelompok yang menjadi urutan 1 itu membahas tentang pidgin. Jadi yang akan bahas pidgin itu kelompok ahlinya adalah Aldi, Arkansa, dengan Alia Fatwa Sulhijjah. Mengerti sampai di sini? Kemudian yang kelompok ahli B itu yang akan bahas adalah semua anggota kelompok nomor 2. Jadi Vincentia, Hilda, dan Naila Kania itu yang akan menjadi kelompok ahli B, membahas tentang kreol. Kemudian kelompok ahli C itu semua yang ada di nomor 3 anggota kelompok, yaitu Cynthia, Tanregau, dan Nurfadila. Nah, ini karena hanya 3 kelompok ahli, sementara ada yang beranggotakan 4 dan 5 orang. Nah, untuk Nurul Aziza Rahman dari kelompok 1 itu akan masuk di kelompok ahli A. Untuk Trisa Amanda Farah Diba itu akan masuk ke kelompok ahli B. Untuk Selfie akan masuk di kelompok ahli C. Gasul ada tidak Gasul gabung hari ini? Dari Tidak ada ya? Oke, berarti tidak perlu. Oke, sudah tahu kelompok ahlinya masing-masing. Sekarang saya mau bagi ke breakout room-nya. Paham ya apa yang akan kalian kerjakan di kelompok ahli? Jadi saya bagi berdasarkan breakout room. Silakan misalkan kelompok ahli A. Itu kalian bahas pidgin, jadi tujuannya adalah memahami karakteristik bahasa pidgin dan perannya dalam komunikasi antar penutur berbeda bahasa. Ini menjadi beberapa pertanyaan yang bisa menjadi pengantar kalian untuk memahami itu. Contohnya apa itu bahasa pidgin, sebutkan 3 ciri utama pidgin, dan sebagainya. Dan untuk tugas akhir, oh iya, ini kemana nih tadi ini? Nah, ada tabel sebenarnya di sini, tapi menghilang. Oh, ada di sini, di komen ya, di sini.
Ya, di komen ini kalian bisa lihat tabelnya ada di sini. Jadi kelompok ahli A itu bisa kalian lengkapi nanti tabel ini, sehingga ini yang akan menjadi bahan kalian untuk presentasi kembali ke kelompok asal nanti. Jadi setelah gabung di kelompok ahli ini, kalian satukan persepsi, kemudian buat ringkasan yang kalian akan bawa untuk presentasikan di kelompok asal. Karena kan yang kelompok asal tidak bahas ini. Masing-masing punya keahlian. Jadi kalian harus pandai nantinya untuk memahamkan kembali teman-teman yang lain, yang beda dengan materi yang kalian dapat. Bisa dipahami sampai di sini? Saya? Oke. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa tambahkan komentar. Ya, tambahkan komentar masing-masing. Saya beri waktu 25 menit untuk membahas ini di kelompok ahli kalian. Dan nanti saya bisa cek di Padlet ini apakah kalian sudah mengisi atau tidak. Jadi tambahkan di sini add comment untuk menjawab semua pertanyaan yang ada dan ringkasannya ya. Untuk masing-masing kelompok ahli. Ada yang mau bertanya? Sudah dipahami? Ya, nanti bisa di-share juga di di chat grup kalau misalkan ada yang kurang dipahami. Oke, sekarang saya bikin breakout room-nya, berarti ada 3. Silakan sekarang tadi kan sudah di mana kalian ya? Silakan klik join sesuai dengan kelompok ahlinya. Saya di A toh. Ya, Aldi di A. Klik join di breakout room-nya sesuai dengan kelompok ahli apa Anda. Kalau di kelompok ahli A, berarti join-nya di kelompok ahli A. Nah, kenapa ini masih tinggal? Vincentia dengan Hilda ada kendala teknis? Iya Ibu, di mana ini Bu Tinis Lasha? Breakout room, coba buka breakout room di bagian bawah. Oh, ada Lasha. Nah, klik kelompok ahli. Sudah ada Lasha. Kasih Lasha.
Mana kelompok ahli A? Sudah ada yang dibahas? Ada Lausha. Jadi Padletnya sudah bisa dibuka? Sudah Lausha. Lausha ini kita masing-masing perwakilan kelompok yang kirim jawaban itu di pedalnya Lausha. Satu orang perwakilan untuk kelompok ahli saja. Jadi di antara kamu tambahkan komentar satu orang dari kamu saja yang tambahkan komentar ke situ karena istilahnya bahwa hasil ini apa yang kamu berikan komentar di situ adalah hasil rembukan kalian. Satu persepsi terkait apa. Iya, jadi tapi saya harapnya semua yang ada di grup ini mampu nanti mempresentasikan hasilnya ke kelompok asalnya tadi. Ya Lausha. Oke, sudah berapa pertanyaan yang bisa dijawab? Ini baru yang kedua. Oke, dipercepat ya nanti 10 jam 14:05 upayakan kita sudah bisa kembali ke room utama. Jadi bisa dipercepat. Oke, Cayo. Saya kelompok lain dulu ya. Mana kelompok ahli B? Sudah berapa pertanyaan bisa dijawab? Sudah Lausha, sudah terjawab. Oh, iya. Sudah ditambahkan komentar di di Padlet. Belum Lausha. LMS-nya di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah ini Sociolinguistics. Salah satu saja dari kalian yang tambahkan komentar di situ di Padlet-nya nanti. Oh, untuk jawabannya ya Lausha yang tadi. Iya. Jadi upayakan juga semua kalian ini mampu mempresentasikan hasil kelompok ahli ini di kelompok asalnya nanti ya. Oke. Baik Lausha. Untuk kamu presentasikan adalah yang ringkasan yang terakhir itu. Kalian Oh, disuruh yang tugas bagian akhir. tugas akhirnya kalian apa? Buat apa? Mind map ya atau Ini Lausha. Apa ya? Bagan perkembangan pidgin sampai Creole. Menjadi Creole Lausha. ya itu. Dengan contoh nyata. Nah, itu Ya. yang itu nanti yang harus kalian bawa ke kelompok asalnya untuk dipresentasikan ke mereka supaya mereka paham. Jadi masing-masing anggota harus paham apa yang sudah dijawab di Padlet-nya ya. Bertanggung jawab. Oke? Silakan Oke, Lausha. dilengkapi Padlet-nya supaya saya bisa lihat. Karena nanti mudah-mudahan di lewat jam 2 lewat 5 kita bisa kembali ke breakout room ke ruang utama. Oke, silakan dilanjutkan. Saya ke kelompok lain dulu. Baik, Lausha. Oke, cair. Gimana kelompok Iya, C? Lausha. Kelompok C ya? Iya, Lausha. Iya, Lausha. Tidak tampak mukanya semua ini. Belum. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Belum, Lausha, masih berdiskusi. Oke, kalau bisa cepat-cepat ya. Saya Iya, Lausha. lewat 5 itu sudah bisa kembali ke room utama untuk presentasi ke kelompok asal masing-masing. Oh iya, Lausha. Lihat Padlet-nya? Sudah buka Padlet-nya? Oh, yang Yang mau itu tidak diisi ngerti, yang Lausha. kolom itu Lausha di mana? Itu kalian coba buka LMS-nya di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Sociolinguistics. Satu saja di antara kalian yang menambahkan komentar di situ di Padlet itu klik link itu terus tambahkan komentar di kelompok ahli C. Tambahkan komentar di situ dan jawab pertanyaan yang ada dan kemudian yang paling akhir kalian disuruh buat mind map ya. Nah, mind map itu yang akan kalian presentasikan ke teman-teman di kelompok asalnya. Jadi semua kalian, Tandre, Pin Cynthia, Nurfadila harus bertanggung jawab memastikan bahwa teman-teman kalian paham tentang keahlian kalian di kelompok C itu apa. Iya, Lausha. Ya. Oke, silakan ditambahkan komentar di Padlet ya. Saya bisa lihat perkembangannya sampai di mana. Ya.
Jadi lagi 10 menit kira-kira baru kita kembali ke room utama. Oke, silakan dilanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Dipahami sudah? Iya, Losya. Oke. Silakan. Apa tadi yang kamu bilang yang hubungan status sosial dan fungsi
5 menit lagi ya, tolong dipercepat. Saya lihat di Padlet belum ada yang tambahkan komentar. Tolong dipercepat komentarnya. Tolong dipercepat ya. Kita sisa 5 menit lagi. Kita kembali ke room utama. Saya lihat perkembangan di Padlet belum ada yang tambahkan komentar hasil diskusinya. Tolong dilengkapi dengan segera. Jadi kan yang si pembeli tidak mengerti bahasa penjual, terus penjual mencoba eh, menggunakan bahasa yang campur harus di mix. Yang lain, ada yang bisa bantu melengkapi jawaban dari Tantre? Apa yang kalian bisa pahami dari video tadi? Kelompok 1 sudah. Di Padlet sudah dilengkapi? Oh ya. Isian tabelnya, saya belum lihat ada isian tabel. Kelompok B, kenapa saya belum lihat komentarnya di Padlet? Ada kendala? Iya, Lausha. Kenapa? Baru sementara dibuat, Lausha. Iya, dipercepat ya. Nah, kita sudah ini Iya, lewat. Lausha. Zoom. Kelompok C, kenapa belum ada komentarnya di Padlet? Ada mas Baru lihat tadi ada kendala tadi bagian ini loh, ternyata Hah? linknya ada di buka di bagian 9 loh. Iya, 9. Saya Baru juga dilihat loh, baru dimengerti. Iya, dipercepat ya.
Baik, Mas. Ada aku kirim di nomor jawabannya nomor 3. Baik, kita dulu tunggu kelompok yang lain karena ternyata kelompok ahli B dan ahli C itu masih baru mengisi Padlet. Ternyata tadi mereka kurang paham cara mengisinya. Tidak lihat link Padletnya. Kita kasih waktu tambahan 5 menit. Tolong untuk kelompok ahli A bisa sambil dipermantap lagi materinya untuk dipresentasikan ke teman-temannya.
Lausya yang AIA tidak papat, tidak dalam bentuk tabel Lausya. Kenapa tidak ada tabelnya? Kendalanya apa? Kendalanya apa? Saya rasa itu tadi bisa dibuatkan tabel sederhana, ya kemudian kalian bisa coret-coret di buku catatan. Kalau memang laptopnya tidak ada, bisa digambar saja dalam bentuk catatan. Kemudian itu yang difoto dan diupload di Padlet. Itu kan bisa. Jadi itu yang menjadi bahan kamu bercerita, berpresentasi ke kelompok asal. Oke, semuanya sudah ada di ruang utama. Tolong diaktifkan, Kak. Merahnya tetap ya, on cam ya. Ya, ini sudah lewat sekali waktunya. Harusnya di 14:05 itu kembali ke ruang utama, tapi ternyata ada beberapa kelompok, terutama kelompok B dan C itu yang ada tadi untuk Padlet-nya belum ditambahkan komentar, tapi saya lihat sudah semua. Nah, sekarang untuk sesi selanjutnya kalian akan bergabung ke kelompok asalnya kalian dan itu tugasnya kurang lebih kita beri waktu sekitaran 15 menit untuk memberikan pemahaman atau mempresentasikan masing-masing hasil dari diskusi tadi dengan kelompok ahlinya. Jadi yang mendapatkan diskusi kelompok terkait A itu harus mempresentasikan ke kelompok asalnya bahwa pidgin itu seperti ini dan seterusnya. Oke, bisa ya? Saya beri kalian waktu, jadi cukup sebenarnya kalian mempresentasikan tugas akhir itu. Jadi misalkan kelompok 1, tadi kan tugas akhirnya tabel. Nah itu yang bagaimana kalian ramu agar tabel itu dapat tersampaikan pesannya, konsepnya pidgin itu ke kelompok asalnya. Sehingga mereka bisa paham. Kemudian yang kelompok 2 itu dalam bentuk bagan. Bagan itu yang kamu bisa jelaskan, presentasikan ke teman-teman kamu di kelompok asalmu agar kelompok asalmu ini paham apa itu kreol. Begitupun dengan kelompok 3 mempresentasikan mind mappingnya itu agar konsep terkait apa yang akan kalian jelaskan itu kelompok asalnya bisa paham. Nah, saya beri waktu 15 menit jadi masing-masing ahli ini bisa dapat waktu 5 menit dimaksimalkan untuk mempresentasikan masing-masing tugas akhirnya ke kelompok asalnya. Bisa dipahami? Saya buka kelompok asal lagi. Jadi room 1, kelompok 1, Aldi, siapa lagi? Kelompok 1 ada siapa saja? Aldi, Vincentia. Berarti Cynthia itu ke kelompok 1 ya. Kemudian siapa lagi kelompok 1? Nurul Azizah Rahman. Mana ini Nurul Azizah Rahman? Nur Fadila kelompok 3. Alia ini kelompok berapa? 1. Nurul Azizah kelompok 1. Kenapa kelebihan sekali nih kelompok 1? Vincentia. Naila Kania ini kelompok berapa, Naila? 3 Lausya. Oke. Terus
Siapa ini kelompok 2? Oh ini Tandre, kelompok 2, Hilda, kelompok 2. Room 3, Nur Fadilah, Kansa, Naila. Oke, silakan join ke grupnya masing-masing. Bisa kembali ke breakout room untuk ke kelompok asal. Presentasi dalam waktu 15 menit ya. Silakan klik join. Kalau tidak sesuai roomnya bisa tanyakan ke saya. Kansa sudah cocok room 3? Oke. 15 menit ya, berarti 30 menit. 30. Kita Iya, nasi muti ya. Coba Aldi, presentasikan ke kelompoknya. Kenapa kah malas sekali on cam? Oke, Aldi bahas kelompoknya. Halo Aldi. iya loh sih. Hmm. Coba presentasi 5 menit ke temannya. Atau di bawah 5 menit lah. Dari satu nomor saja lah suatu semuanya. Makanya saya bilang tadi yang menjadi tugas akhir itu yang kalian bahas. Jadi tidak pakai nomor-nomor itu lagi. Oke, oke. Seharusnya. Menurut pengalaman saya, eh, bahasa Pidgin itu adalah, menurut saya bahasa Pidgin itu adalah bahasa campuran yang muncul ketika dua orang atau lebih. Tunggu dulu, Sir. Bentar. Hmm. Oke, eh, bahasa Pidgin adalah bahasa campuran yang muncul ketika dua orang atau lebih sedang berkomunikasi, dan mereka ini menciptakan bahasa baru yang, di mana sebelumnya ini mereka ini mau ngomong sesuatu tapi tidak tahu bagaimana cara mengutarakannya, dan si lawan bicara ini harus mengetahuinya. Jadi mereka membuat bahasa baru. Nah, terus, eh, ciri-cirinya Pidgin ini, yang pertama strukturnya sederhana, terus yang kedua, kosakatanya itu terbatas, dan ketiga, eh, penuturnya ini eh, tidak resmi atau sementara begitu. Nah, terus, eh, nomor tiga apa soalnya, dia? Dalam kondisi sosial seperti apa Pidgin muncul? Kalau menurut saya, dalam kondisi apa? Ketika dua orang atau lebih mau ngomong sesuatu, eh, tapi dia tahu ini si lawan bicara pasti tidak bakal tahu kalau dia, kalau pakai bahasanya sendiri. Jadi dia menciptakan bahasa baru yang bisa membuat orang ini paham seperti itu. Dan ketika ada interaksi antara dua orang atau tiga orang atau lebih. Contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya itu, kalau yang saya sering dapat itu loh, Sya, antara Amerika Amerika dengan Jepang. Kalau misalkan, dalam satu keadaan, misalkan, contohnya itu, contoh percakapannya itu, eh, ada temannya, misalkan saya punya teman, nah temanku ini berisik. Nah terus saya bilang seperti ini, eh, you're so idiot, you're so sasi baka, you're so loud. Nah itu kan tercampur bahasa Inggris dengan bahasa Jepang, yang dimana bahasa Inggrisnya itu,
you're so idiot, you're so loud, you're so sasi bakal. Sasi bakal itu bahasa Jepangnya. Jadi maksudnya kamu terlalu berisik. Uh, kamu uh, kamu sangat kamu orang yang sangat berisik dan mencurigakan gitu. So. Nah, itu contoh kasusnya. Dan kalau dari bahasa Mandarin itu yang saya temukan itu biasanya dicampur-campur. Kalau dari teman saya yang dari Hokkien, biasanya campur Hokkien Hokkien original dengan bahasa Mandarin sederhana. Misalkan dia bilang begini, eh wa 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 itu kalau saya dalam bahasa wa itu artinya saya dalam bahasa Hokkien. Jadi dia bilang begini, eh wa wa yao sure, saya mau makan. Nah, yao ching ini adalah bahasa Mandarin yang biasa. Itu contohnya. Nah, terus nomor 5. Oke, silakan dilanjutkan ya. Beri waktu juga yang lainnya untuk tetap presentasi supaya yang lain juga bisa paham. Nomor 5, kenapa pidgin disebut bahasa perantara? Sementara karena ia diciptakan secara spontan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi serta memiliki struktur yang sederhana. Apakah teman-teman bisa memahami bahasa saya? Atau ada yang mau diulangi? Bisa dipahami teman-teman yang lain, tolong bisa dicatat ya atau apa begitu supaya kalian bisa paham dengan baik. Jangan formalitas saja bahwa saya tugasnya presentasi apa yang ditugaskan saja tadi jadi kelompok ahlinya itu saja yang dipahami. Tidak begitu ya. Ini cara kita tukar informasi agar bisa semua paham. Jadi saya harap semua bisa paham, entah itu dengan cara mencatat atau memang harus menyimpan di otak saja sudah cukup. It's okay, terserah kalian jelasnya. Kalian paham deh apa yang dijelaskan temannya ya. Kalau memang sudah di Aldi, silakan ke presentasi yang kelompok ahli B lagi dipersilahkan. Silakan. Tidak. Ini kelas gitu. Faktor apa Ada tadi? ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu kolonialisme. Kolonialisme. Heeh. Kontak 2 kontak antara penjajah dan penduduk lokal. Kontak antara penjajah dengan Penduduk lokal. Hebat sekali. Tanre, coba diaktifkan kameranya Tanre. Ini berarti ahli berapa ini yang tampil? Tanre ahli apa? Ahli A atau B? Ahli C lah Ustaz. Oke, berarti sudah di ahli C yang presentasi ya. Berarti terkait hubungan sosialnya, konteks sosial. Oke. Ada yang kedua itu faktor perdagangan. Pidgin itu sebagai bahasa utamanya mereka, bahasa sehari-harinya, dan itu identitasnya mereka. Nah, yang terakhir itu ada perluasan fungsi. Perluasan fungsi itu krealisasinya itu sudah menjadi bahasa resmi. Oh, salah. Krealisasinya itu kan anak-anaknya sudah menjadikan pidgin sebagai bahasa ibunya mereka, bahasa pertamanya. Terus kalau perluasan fungsinya itu kreolnya itu sudah menjadi bahasa resmi atau identitas budaya. Terus yang ketiga, contoh bahasa kreolisasi di dunia seperti contohnya itu
Contohnya itu kayak tok pisin. Kayak sama kayak lele, tok pisin. Komen tok pisin. Tok sama juga mungkin sama yang dibacakan ahli B. Tok pisin itu yang ahli A, oke. Tok pisin itu di Papua Nugini berasal dari Papua Nugini, dan pidgin Inggrisnya yang digunakan tersebut adalah di era kolonial Australia dan perdagangan. Bagaimana nih? Terus juga ada satu contohnya lagi kayak Haitian Creole yang berkembang dari bahasa Prancis dan bahasa Afrika Barat selama masa kolonialisme. Selama masa kolonialisme Prancis di Haiti, dan juga digunakan budak yang dibawa ke Haiti. Terus yang keempatnya itu mengapa bahasa Kreol bisa menjadi bahasa ibu bagi generasi berikutnya. Di sini karena kan awalnya itu pidgin kan cuma dipakai untuk urusan perdagangan atau kerja, tapi seiring berjalannya waktu ada masyarakat yang pedagang yang sebelumnya hanya dipakai untuk berkomunikasi dan mulai digunakan secara luas dan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh keluarga dan komunitas yang awalnya itu digunakan untuk berdagang saja. Oh, li apa tadi Nailali? Ada cek. Terus ada juga tunggu dulu lihat. Aku misalnya Stella semua. Secara umumnya itu bentuk status sosial rendah. Terus pada awal kemunculan Kreol sering dianggap rendahan ataupun tidak baku karena berasal dari pidgin yang dulu hanya dipakai oleh budak, pekerja atau masyarakat kelas bawah. Terus juga bukan bahasa resmi pemerintahan atau pendidikan. Nah, yang kedua itu karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dianggap rendahan, Kreol justru menjadi bahasa utama masyarakat lokal dan dipakai di rumah, di pasar, dan di lingkungan sosial. Bahasa Kreol juga mencerminkan identitas budaya dan solidaritas kelompok. Yang ketiga itu perubahan status.
banyak negara mulai mengakui bahasa Kreol sebagai bahasa resmi atau nasional dan menggunakannya di sekolah, untuk media dan sastra. Yang terakhir ada itu sekarang simbol identitas dan perlawanan budaya. Sekarang bahasa Kreol itu sering dilihat sebagai simbol identitas, kebebasan, dan warisan sejarah. Banyak penutur bangsa bangga menggunakan Kreol sebagai cara melestarikan keunikan. Kelompok 1 sudah selesai? Belum, Ibu. Tentang apa lagi yang belum? Materi apa? Materinya A, B, C? Materi B, Ibu. C juga belum? Belum, baru di bagian B, Bu. Contohnya tadi belum terlalu dipahami. Oke, kalau bisa cepat-cepat ya, kita punya waktu 3 menit lagi untuk ke ruang utama. Yang C belum lausya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga benar. Kelompok ahli apa ini yang bahas lagi? A, B, C? Selesai Bilau Chef. Kenapa? Sudah selesai? Oh iya. Kalau sudah selesai bisa kembali ke ruang utama. Kita tunggu kelompok yang lain dulu karena masih ada yang masih presentasi. Memiliki Nomor 3 itu apa hubungan antara status sosial dan fungsi pidgin dan kreol? Pidgin dan kreol umumnya memiliki status sosial lebih rendah dan digunakan untuk komunikasi praktis. Tetapi dalam beberapa konteks bisa menjadi simbol identitas budaya lokal. Dila. Iya, kirim nanti. Bagaimana sikap masyarakat terhadap penutur pidgin dan kreol? Nah, Dila, aku lupa apa materimu. Male, capek memang menjelaskan nah. Sikap masyarakat terhadap penuturnya beragam, ada yang meremehkan. Oke, kita sudah kembali ke ruang utama karena sayang sekali kita terbatas oleh waktu ya. Jadi tadi mungkin ada beberapa yang belum presentasi. Jadi saya harap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, insya Allah kita selalu gunakan Jigsaw untuk setiap materi. Jadi tolong diperhatikan waktu untuk setiap sesi, terutama pada saat sesi presentasi, agar semua temannya bisa memahami inti materi yang kita pelajari pada setiap pertemuan. Nah, kita refleksi dulu untuk bagian pertama.
terkait dengan pidgin. Mungkin ada satu orang yang bisa memberikan pemahaman secara garis besarnya apa itu pidgin. Tidak perlu semuanya dijelaskan secara detail, cukup secara umum apa yang kalian bisa share ke kita terkait pidgin itu apa, konsep dasarnya atau secara umumnya deskripsinya seperti apa. Karena sisa 3 menit kayaknya. Kita seharusnya selesai. Saya Lausya. Coba dijelaskan. Jadi bahasa pidgin adalah bahasa baru yang muncul saat orang dari bahasa berbeda berkomunikasi dan butuh saling memahami. Ya, sehingga tercipta sebuah bahasa yang baru ya, bahasa yang digunakan karena sama-sama tidak mengetahui. Nah, selanjutnya apa contohnya pidgin? Ada tidak biasa kalian temui? Saya Lausya. Iya, coba Aldi. Biasanya tuh Laus yang Gen Z paling umum biasanya tuh ini kan pidgin itu bahasa yang dicampur kan, kayak misalkan begini, ayo deh kita pergi ke perpus uh, to find shit. Nah, find shit itu pidgin. Gini, kalau yang Gen Z gunakan itu saya kira lebih ke code mixing, campur kode, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya ya. Kalian sudah pernah bahas terkait code mixing. Itu code mixing, kalian sebenarnya karena pada proses penguasaan lebih dari satu bahasa, artinya kalian sudah bisa ada dasar bahasa Indonesia, ada dasar bahasa Inggris, ada dasar bahasa Mandarin, sehingga pada saat conversation, pada saat percakapan, kalian berusaha untuk menggabung-gabungkan, mencampur-campurkan bahasa itu. Itu namanya code mixing. Namun, karena sebenarnya kalian sama-sama paham bahasa satu sama lain, ya. Misalkan Aldi berbicara dengan Nurfadila, kalian sebenarnya mempunyai bahasa asli yang sama. Paham maksud saya, Aldi? Jadi itu tidak dikategorikan sebagai pidgin, karena pada dasarnya kalian satu sama lain punya bahasa yang sama, yang bisa kalian mengerti sama-sama. Yang masuk kategori pidgin itu ketika kalian berdua itu memang bertolak belakang, kalian mempunyai bahasa yang betul-betul memang berbeda, sehingga butuh satu bahasa yang bisa kalian sama-sama paham. Misalkan orang Papua mau berbicara dengan orang Inggris, yang orang Papua ini tidak mengerti bahasa Inggris, yang orang Inggris ini tidak mengerti bahasa Papua, sehingga terciptalah satu bahasa di antara mereka yang kesepahaman mereka, sehingga ada bahasa yang tercipta di sana. Bukan karena mereka punya latar belakang bahasa yang sama, beda sama yang Aldi tadi berikan contoh ya. Kalau yang Aldi berikan contoh itu code mixing. Nah, ini kalau pidgin itu memang sama-sama tidak paham bahasa satu sama lain, sehingga untuk memudahkan komunikasi, mereka ciptakan satu bahasa baru yang kira-kira mereka bisa paham. Itu yang namanya pidgin. Oke ya, bisa dipahami yang lain? Next, mungkin kita langsung bisa bahas Creole lagi ya. Kemudian pada saat presentasi teman-teman yang lain sudah paham juga. Kalau bisa pada saat proses presentasi yang lain bisa mencatat atau apa, bertanya ketika belum paham. Karena sistem Jigsaw itu seperti itu. Kita tidak bisa mempresentasikan kembali lagi semuanya. Karena saya anggap kalian sudah paham pada saat proses presentasi di kelompok asal. Kemudian kelompok B, kita lihat jawabannya dulu. Ada tidak bagan yang kalian buat? Tidak ada. Oke. Creole. Ada yang bisa bantu jawab apa itu Creole? Apa perbedaan pidgin dan Creole? Siapa yang mau bantu jelaskan? Saya Lausya. Ya, coba. Aku Lausya. Perbedaan pidgin dengan Creole, Lausya. Ya, Baik, pidgin itu
Pidgin adalah bahasa kontak yang sederhana, digunakan untuk komunikasi antara kelompok yang berbicara bahasa yang berbeda. Nah, Pidgin ini tidak memiliki native speaker dan struktur gramatikal yang terbatas. Sedangkan Creole, bahasa yang berkembang dari Pidgin dan menjadi bahasa utama, atau bisa disebut dengan bahasa ibu bagi komunitas. Nah, Creole ini memiliki struktur gramatikal yang lebih lengkap dan digunakan secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa dibuatkan Itu bahasa saja, Lausha. sederhananya, tidak dibaca. Coba jelaskan ulang secara bahasa sederhana yang Hilda pahami deh. Apa yang membedakan Pidgin dengan Creole? Coba kamu menyederhanakan. Kalau Pidgin itu bahasa kontak, Lausha, yang bahasa kontak yang sederhana, tapi dia tidak memiliki uh, gramatikal, sedangkan Creole dia memiliki gramatikal, Lausha, dan struktur yang jelas. Hasil kemunculan Creole itu dari apa? Kenapa akhirnya muncul Kemunculan Hmm. apa, Lausha? Apa yang menyebabkan munculnya Creole? Apa yang menyebabkan munculnya? Apa yang Iya, akhirnya tercipta Creole, bahasa Creole. Kaitannya dengan Pidgin. Tadi di awal kan kita sudah bahas. Jadi yang mau bantu menjawab? Mungkin Lausha, Ya, coba Trisha. Creole itu bahasa Pidgin yang lebih naik level dan jadi bahasa utama dipakai sehari-hari. Kalau Creole itu kan, kalau Pidgin itu kan nggak ada strukturnya. Tapi kalau di Creole itu ada strukturnya, kayak ada morfologinya, fonologinya, dan sintaksisnya gitu lah. Iya, iya. Jadi bahasa sederhananya Pidgin yang sudah naik level, Pidgin yang sudah diresmikan sebagai sebuah bahasa dalam sebuah komunitas. Karena Pidgin tadi itu asalnya untuk kebutuhan sementara saja, sehingga gramatikalnya itu tidak terlalu dipikirkan. Yang penting paham deh, ini antara satu orang dengan orang lain, mereka bisa paham, bisa ada komunikasi di antara mereka, sehingga gramatikal itu tidak diabaikan saja, hanya untuk kebutuhan konteks pada saat itu. Hingga akhirnya pada saat Pidgin ketemu Pidgin ini menggunakan bahasa itu secara turun-temurun, hingga akhirnya terciptalah Pidgin itu menjadi sebuah Creole, bahasa yang diresmikan dalam sebuah komunitas. Dan akhirnya gramatikalnya kemudian diperhatikan, tata bahasa, semantiknya, pragmatiknya itu sudah diolah sehingga menjadi lebih baik untuk dijadikan sebuah bahasa resmi. Oke, next, yang terakhir. Yang terakhir itu hubungan antara faktor sosial dan konteks kemunculan Pidgin dan Creole. Oke. Bisa ada yang bantu jelaskan dari kelompok ahli ini apa yang mau kalian share terkait eh, pertanyaan ketiga ini? Ahli materi C. Silakan. Udah lewat sekali nih. Coba satu orang dulu perwakilan bisa share terkait ahli C, materi C, terkait dengan faktor sosial dan konteks kemunculan Pidgin dan Creole. Coba, mengapa Pidgin atau Creole banyak muncul di masyarakat multibahasa? Ada yang mau bantu jelaskan? Ayo, kelompok ahli. Karena di masyarakat itu loh memiliki bahasa mungkin bahasa ibu yang berbeda-beda sehingga diperlukan bahasa penghubung. Apa apa namanya? Supaya komunikasinya berjalan efektif. Oke, kalau dari segi kolonialisme di zaman-zaman kolonial, apa yang kemudian menyebabkan munculnya bahasa Pidgin atau Creole ini? Mungkin kontak antara penjajah dengan penduduk lokal Sir. Terjadi kontak antara penjajah dan penduduk lokal yang sehingga mempunyai menimbulkan bahasa yang berbeda.
yang mempunyai latar belakang bahasa yang berbeda, Ya, sehingga sehingga butuh satu kayak bahasa sederhana biar komunikasinya berjalan dengan lancar. oke, good job. Nah, itu dia ya. Jadi itu beberapa kontak sosial yang kemudian mengakibatkan eh, pidgin itu atau kreol itu tercipta, terbentuk. Iya, terima kasih anak-anakku sekalian. Saya rasa itu eh, apa namanya cukup baik presentasi hari ini, diskusi kelompok hari ini. Dan saya mau dengar dulu refleksinya. Apakah kalian lebih suka dengan presentasi kelompok masing-masing ataukah menggunakan metode jigsaw seperti ini? Yang mana yang kalian lebih prefer? Jigsaw saya Lusha. Kalau kayak begini tadi. Oh, oke. Jadi saya anggap Metode yang kayak gini. oke, jadi saya harap untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih prepare. Itu kan eh, oh sorry, saya belum share ininya ya, RPS-nya di grup di ini. Nanti saya bisa tambahkan RPS di di LMS. Jadi nanti kalian bisa lihat materi apa. Oh, nanti pertemuan ke-10 materi ini, pertemuan 11 materi ini. Jadi saya harap sebelum kita masuk itu sudah ada insight sebelumnya yang kalian baca-baca karena saya sudah juga upload beberapa buku yang bisa kalian jadikan referensi untuk belajar sebelum kita masuk sehingga kita ada efisiensi waktu pada saat pada saat proses diskusi itu ya tidak terlalu memakan waktu yang banyak lagi. Oke, saya kira cukup dulu untuk hari ini. Terlalu lewat dari waktunya sudah lewat 10 menit. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat dan banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan hari ini. Terima kasih. Kita bisa akhiri dengan, oh sorry, saya ini dulu ya, dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, super. Oke, kita cukup akhiri hari ini dengan eh, doa kafaratul majelis yang nonis boleh menyesuaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lausya. Oke.